Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ada kabar penting nih soal sistem manajemen kinerja guru yang bakal berubah di tahun 2026. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas apa saja yang baru dan apa dampaknya buat Anda. Yuk kita mulai. Yap, ada perubahan besar yang akan mempengaruhi ribuan pendidik di seluruh negeri. Jadi, pertanyaan utamanya adalah, apakah Anda salah satu yang terdampak? Mari kita cari tahu sama-sama. Jadi, Kementerian Pendidikan memperluas jangkauan sistem ini. Tujuannya simpel, yaitu untuk memastikan manajemen kinerja jadi lebih adil dan terintegrasi buat semua, tanpa terkecuali. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama, para guru aparatur sipil negara atau ASN yang ditugaskan untuk mengajar di sekolah swasta. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh kok bisa ASN ngajar di swasta? Nah, langkah ini sebetulnya untuk melegalkan penugasan guru-guru ASN kita, supaya bisa ikut membantu memperkuat sekolah-sekolah swasta. Jadi keahliannya bisa tersebar lebih merata. Nah, ini poin yang paling krusial. Status Anda sebagai ASN itu diakui sepenuhnya. Jadi, hak, tanggung jawab, sampai jenjang karirnya itu semua jelas dan terjamin, meskipun Anda mengabdinya di lingkungan sekolah swasta. Jadi tenang saja ya. Terus gimana alur penilaiannya? Nah, ini yang unik nih. Jadi kepala sekolah swasta tempat Anda mengajar itu bertindak sebagai tim penilai, beliau yang mengamati dan memberikan rekomendasi. Tapi, yang ketok palu atau yang memfinalisasi evaluasi resmi Anda itu tetap Kepala Dinas Pendidikan. Oke, itu tadi kelompok pertama. Sekarang, mari kita lanjut ke kelompok kedua, yaitu para guru pendidikan khusus atau yang biasa disingkat GPK. Wah, ini sebuah langkah maju yang signifikan banget ya untuk pendidikan inklusif. Peran vital para guru hebat ini sekarang diresmikan supaya setiap anak benar-benar mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Slide ini menjelaskan perubahannya dengan sangat baik. Jadi, kalau dulu perannya lebih sebagai pembimbing individu, sekarang peran JPK itu berevolusi. Mereka memberikan layanan langsung ke siswa, sekaligus membimbing guru-guru lain. Dan yang terpenting, mereka sekarang berbasis di unit layanan disabilitas atau ULD, jadi lebih terpusat dan terorganisir. Mirip dengan alur sebelumnya, penilaian resmi untuk GPK juga ditangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Koordinator ULD memberikan rekomendasi, tapi finalisasinya tetap di tangan Kepala Dinas. Ini artinya prosesnya jadi lebih terstandarisasi untuk semua. Oke, kita sudah bahas apa yang baru di 2026. Tapi tunggu dulu, sebelum kita melangkah ke sana, ada beberapa pekerjaan rumah dari siklus sebelumnya yang harus kita selesaikan. Yuk, kita bahas tugas-tugas mendesak untuk 2024 dan 2025. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum menyelesaikan penilaian 2024, sistemnya masih dibuka loh. Ini adalah langkah yang krusial banget dan jangan sampai terlewat ya, supaya kemajuan karir Anda tetap berjalan lancar. Nah, ini dia alasannya kenapa ini penting. Coba lihat data untuk 2025 ini. Yang sudah merencanakan kinerjanya itu 96%. Keren banget. Tapi, yang sudah menyelesaikan tahap penilaian akhir baru 28%. Wah, jauh banget kan gapnya? Ini dia nih salah satu kendala utamanya. Jadi, kepala sekolah itu nggak bisa lanjut kalau peringkat kinerja organisasi atau PKO sekolahnya belum ditetapkan oleh kepala dinas. Makanya, koordinasi yang erat antara sekolah dan dinas pendidikan itu jadi kunci. Tolong diingat ya, batas waktu untuk menyelesaikan penilaian 2025 adalah tanggal 31 Januari. Yuk kita saling mengingatkan dan bekerja sama supaya semuanya selesai tepat waktu. Kami tahu kadang masalah teknis di platform itu bisa bikin frustrasi. Nah, di bagian ini ada solusi cepat untuk beberapa masalah paling umum yang sering Bapak Ibu hadapi. Pernah nggak sudah di tahap akhir penilaian, tombol ajukannya malah jadi abu-abu dan nggak bisa diklik? Ini masalah yang umum banget terjadi. Solusinya ada di mana? Jawabannya ada di Dinas Pendidikan. Jadi, komunikasi langsung antara sekolah Anda dengan dinas adalah cara tercepat untuk menyelesaikan masalah ini. Atau mungkin Anda pernah dapat pesan error pas mau sinkronisasi data dengan platform Kepegawaian Nasional BKN? Ini juga sering terjadi. Jadi, kuncinya adalah integritas data. Pastikan nomor induk pegawai Anda itu tertulis identik sama persis di semua sistem pemerintah. Kalau masih bermasalah, langsung hubungi admin BKD atau BKPSDM setempat. Di tengah semua urusan teknis ini, mari kita ingat lagi prinsip utamanya.
Semua pembaruan ini tujuannya adalah untuk menyederhanakan administrasi, sehingga kita semua bisa lebih fokus pada hal yang paling penting, kualitas pembelajaran siswa. Nah, seiring dengan diluncurkannya semua perubahan ini, tantangan sebenarnya untuk kita semua adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sistem yang lebih terpadu ini untuk menciptakan dampak nyata bagi setiap siswa di Indonesia. Itulah tujuan utama kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.